Seorang karyawan perusahaan sedang ditugaskan di Bogor, sementara perusahaan dan tempat tinggalnya di Solo. Pada saat itu dia sedang mengendarai mobil. Nah, oleh bosnya dia ditugaskan menuju Bogor untuk mengantar pimpinannya itu bertemu dengan rekan kerja yang ada di Bogor. Jarak yang jauh antara Solo dengan Bogor ternyata mendapatkan sesuatu yang di luar prediksi. Ketika Indonesia aman tentram baru saja selesai pagelaran perhelatan G20 di Bali, tiba-tiba pada saat itu terjadi gempa di Cianjur, Jawa Barat yang pengaruhnya sampai ke Jakarta. Dengan demikian tentu saja Bogor terpengaruh karena Bogor terletak di antara Cianjur dan Jakarta juga dapat dikatakan demikian. Oleh karena itu ketika karyawan itu sedang mengendarai mobil itu, tiba-tiba mobilnya goncang, goyang. Oh, dia lantas teringat kepada anak istrinya yang ditinggalkan di Solo. Nah, apa yang terjadi? Dapat kami sampaikan. Syukurlah dia selamat, tidak kekurangan suatu. Namun peristiwa gempa bumi di Cianjur cukup menyakitkan jiwanya. Demikian juga seluruh rakyat Indonesia yang berada di kisaran Jawa Barat. Dan terdengar kabar banyak korban bergelimpangan. Rumah-rumah rusak, bangunan-bangunan roboh, tanah retak, dan korban manusia. Pada saat siaran ini dilangsungkan tercatat sekitar 140 jiwa melayang, 140-an jiwa melayang. Dengan demikian mari kita semuanya melayangkan doa kiranya saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana ini dapat menghadapinya dengan tabah kuat dan sabar, dan masalah ini segera teratasi dengan baik. Dan saudara-saudara yang lain yang ikut merasakan duka cita dapat turut menguatkan dan membantu sesuai dengan asas kebersamaan kita, persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu bagaimana dengan analis trending topik kita memaknai peristiwa gempa bumi yang melanda di Cianjur, Jawa Barat ini? Mari kita mendengarkan ulasannya yang kampanye akan mengaitkan gempa bumi ini sebagai bagian dari sejarah yang mencipta sejarah. Peristiwa yang menjadi bagian penting yang ditunjukkan oleh alam bahwa sejarah ternyata bukan hanya dibentuk oleh perilaku manusia berhati-hati saja, terhadap tetapi gempa juga bumi dari susulan yang mungkin terjadi. Gejala dan tanda demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Gempa bumi. Inilah analis santai trending topik kita, Yonatan Raharjo. Sering kita melihat versi-versi sejarah itu bermacam-macam dan tergantung orang. Dan pandangannya lebih kepada orang yang bersangkutan.
Misalnya dalam sosiologi hanya menyangkut tentang orang secara sosial, padahal kejadian-kejadian di dalam sejarah itu tidak hanya melibatkan orang dan orang. Banyak wilayah-wilayah lain yang tidak tersentuh, yang jarang dibahas dan diutarakan dalam sejarah-sejarah yang kita kenal. Misalnya, peristiwa G30S 1965. Yang kita kenal dalam sejarah selama ini hanya peristiwa-peristiwa tentang Dewan Jenderal, tentang kudeta, tentang penangkapan orang-orang yang dianggap terlibat, tentang peran Soekarno, tentang peran CIA, tentang partai yang terlarang, tentang lawan politik dari partai itu. Hanya itu. Padahal pada saat itu yang terjadi bukan hanya tentang mereka yang tercatat di dalam sejarah atau manusia-manusia yang ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung dalam sejarah. Di situ ada kondisi sosial masyarakat, ada kondisi alam di Indonesia pada saat itu. Misalnya ada gunung yang sedang meletus, tentang tsunami yang mungkin sudah terjadi tapi tidak tercatat, tentang cuaca, atas kondisi ekonomi masyarakat dengan geografisnya, tentang landscape Indonesia yang bagus, yang jadi perebutan dari para pengeksploitasi kekayaan. Jadi banyak ilmu-ilmu lain yang dalam ilmu sejarah tidak disinggung. Nah, itu maka bisa dikatakan yang terjadi adalah catatan-catatan jangka pendek. Sedangkan di sini yang dibutuhkan bukan hanya tentang yang tercatat tentang manusia. Semua ilmu pengetahuan mesti diperhatikan. Ada aspek eksistensi yang lain tidak boleh diabaikan. Tentang tenaga kerja pada saat itu, tentang uang, tentang harga, tentang upah, perdagangan, jalinan-jalinan seluruhnya ini dapat menyusun suatu struktur sejarah secara lebih komprehensif dan perlu diperhatikan untuk sebuah penilaian secara jangka panjang. Karena dalam peristiwa-peristiwa sejarah itu ada peristiwa-peristiwa yang lain.